Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Triswaka lagi nih, yang semalam mendatangi Polda. Kira-kira melaporkan apa? Sebelumnya, bagi kalian yang tidak suka versi konten pembahasan Triswaka, silahkan skip aja, karena ini khusus yang ingin tahu tentang pemberitaan Triswaka aja ya. Banyak konten-konten yang seru yang lainnya yang menurut kalian seru. Oke, saya membahas ini karena memang sebelumnya saya membahas Triswaka juga, namun akhir-akhir ini saya sering mengunggah berita lain gitu ya. Maka dari itu ada fans dari Malaysia nih, fans Triswaka ya ini. Nah ya, maka dari itu saya akan membahas ini lagi mengenai Triswaka. Oke, yang saya bahas di sini sih mengenai strategi diam-diam menghanyutkan begitu ya. Oke, sebelumnya untuk kalian yang sudah tahu masalahnya dari awal, pasti tahu dong. Triswaka ini kan terkena masalah disomasi ya. Disomasi mengenai cover lagu tanpa izin katanya oleh musisi senior. Dari 2 miliar tuntutan hingga 15 miliar karena memang menurut musisi senior itu tidak diindahkan tuntutan ini. Sehingga musisi senior itu menurunkan pengacara 4 atau 5 gitu ya. Sehingga ya ngapain menurunkan banyak pengacara ya, padahal kalau misalnya kasus ini bisa ditangani dengan benar, jika yang dituntutkan itu benar, maka satu pengacara pun saya rasa dia akan menang. Tapi kenapa harus banyak gitu? Satu pengamen versus 4 pengacara ataupun 5 pengacara, wow, gitu ya. Tapi saya tidak tahu hal itu ya. Yang pasti mungkin ada kubu lain yang dia bawa pengacaranya yang ikut gabung dengan musisi tersebut untuk menuntut royalti yang tanpa izin dari Triswaka. Ya niatnya sih mau ngasih efek jerah Triswaka kan begitu. Tapi kita seru nih, menarik nih ketika melihat Triswaka dia datang ke Polda, ditanya oleh para wartawan dan beserta kuasa hukumnya juga tidak menanggapi dengan jelas, tapi sopan banget nih pengacaranya Triswaka, sopan banget ya. Dia Mario Andriansa ketika ditanya mau ngapain ke Polda, dia nanya nanti aja, nanti ada waktunya katanya. Dia menanggapi dengan sopan, good, bagus. Nah tentunya kalau kita lihat Triswaka ini enggak banyak omong ya, mau lapor enggak banyak omong Triswaka ini. Tahu-tahu dia datang aja ke polisi. Kita juga tidak tahu masalahnya apa yang akan dilaporkan oleh Triswaka. Apakah melawan tuntutan sang lawan, ataukah memang mau melaporkan sang lawan atas pencemaran nama baik? Kita masih bertanya-tanya tentang hal itu. Nah kita juga yang sebagai netizen bertanya-tanya, apalagi sang lawan. Misteriusnya Triswaka seperti kelihatan diam, tapi dia diam-diam bekerja. Tidak mungkin dia diam, itu keinginannya dia sendiri gitu loh. Dia ini kan punya tim ya. Timnya ini bukan hanya yang seumuran dia gitu, banyak juga yang senior. Pasti ada yang menasihati dia bagaimana baiknya. Apakah Triswaka ini diam dulu, apakah dia jangan keluar-keluar dulu, karena dia menahan debat argumen ataupun klarifikasi di media sosial untuk mengurangi kesalahan ucapan ketika dia berbicara. Dan itu menurut saya bagus gitu ya. Dia gak banyak omong, langsung turun ke polisi, sehingga tidak ada masalah-masalah lain yang bisa dibongkar dari Triswaka. Karena kalau misalnya kita lihat dari pihak lawan lebih terbuka. Dia mau nuntut apa ya, nuntutnya berapa, itu sudah terlihat. Namun intinya pihak lawan ini kan mengenai masalah lagu, ingin peraturan cover lagu ini benar-benar sesuai gitu ya, masih efek jerah yang tidak tanpa izin. Namun kalau kita lihat video lainnya, ada konten-konten yang membahas masalah pribadi yang tidak ada dalam tuntutan, seperti masalah di Bali. Mungkin saja masalah di Bali ini diceritakan seperti itu bisa masuk ke pencemaran nama baik, mungkin bisa saja jika memang tanpa ada bukti yang kuat untuk menepis tudingan tersebut. Karena meskipun sang lawan benar apa yang dia katakan, tanpa ada bukti di jalur hukum ya tidak dikatakan benar gitu. Jadi strategi si Triswaka ini tidak diketahui oleh lawan. Kalau Triswaka bilang dia mau laporin apa, yang dituntut apa, maka pihak lawan akan tahu dong, wah gua harus nyiapin bukti ini nih untuk melawan ataupun menepis tuduhan si Triswaka, kan begitu. Nah inilah yang membuat keteter lawan. Triswaka dia datang ke polisi melaporkan apa, jadi lawan ini mau nyiapin tepisan apa untuk menepis tudingan apa, itu gak ada persiapan karena tidak tahu yang dilaporkan Triswaka ini apa, kan begitu.
Jadi ketika berbicara di media sosial itu jangan dulu dikatakan jika memang tidak ada bukti dan tidak bisa dituntutkan gitu ya mengenai masalah pribadi yang lain gitu. Nah itulah, karena begini, kalau orang yang ngerti hukum itu biasanya dia lebih cenderung diam. Dia tidak akan menghabiskan peluru ketika di depan musuhnya. Kalau ada jalur hukum nanti baru deh dia peluru-pelurunya itu dikeluarin. Maksudnya itu ketika Triswaka memiliki bukti untuk menepis tudingan, dia tidak digunakan klarifikasi di media sosial, tapi dia akan menepis semua itu berada di meja hijau. Jadi tidak kehabisan peluru, tidak kehabisan bukti untuk menepis tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, menurut saya sih misterius apa yang dilakukan Triswaka ya. Kita tidak berada di pihak yang mana kita benarkan, yang mana kita salahkan. Dari keduanya juga ada perjuangan, dari keduanya juga pasti ada kesalahan. Kalau misalnya Triswaka sekalipun dia bersalah dalam kapal lagu tanpa izin, tapi Triswaka juga berhak untuk melaporkan masalah lain di luar kapal lagu, salah satunya pencemaran nama baik jika memang itu masuk, begitu ya. Nah, maka dari itu kita lihat nih bagaimana proses yang berjalan. Triswaka kan belum ada klarifikasi nih ke Polda mau ngelaporin apa. Yang pasti biasanya orang yang diam-diam ini menghanyutkan. Dari kasus-kasus yang sudah kita lihat dari masalah apapun yang bertebaran di media sosial, biasanya yang banyak omong itu akan kalah ya, karena lebih banyak omong dan peluru-peluru itu habis sebelum debat di jalur hukum. Nah, maka baiknya ketika ada bukti-bukti yang bisa menepis tudingan-tudingan yang merasa tidak bersalah itu dipersiapkan, diklarifikasinya, diperdebatkannya itu di jalur hukum begitu. Dan juga mengenai masalah satu pihak yang musisi ini, ada fans dari musisi lawan mengomentari, mengkritik dan akan diciduk begitu ya. Nah, ini menarik juga nih. Ada orang yang mengkritik, diciduk. Ini masalahnya apa? Orang yang mengkritik dan menghina itu beda. Mengkritik ini biasanya membangun, dan menghina ini biasanya merendahkan, itu bedanya. Dan harus bisa membedakan itu. Untuk apa menciduk orang? Jika apa yang Anda bahas tidak mau dikritik orang, jangan dipublikasi ya. Bagikan saja kepada orang-orang yang hanya mendukung Anda begitu. Jadi ketika video kita, pembahasan kita dipublis ke semua orang, itu ya ada yang sependapat dengan kita dan ada juga yang tidak sependapat dengan kita. Jangan main ciduk-ciduk aja gitu ya. Negara ini negara demokrasi, orang yang tahu hukum pasti tahu itu. Fahri Hamzah pernah mengatakan bahwasannya negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Orang yang mengkritik itu sudah biasa ya. Begitu. Intinya sih negara ini adalah negara demokrasi. Sehingga perbedaan pendapat, kritik itu harus diterima ya. Jadi orang Indonesia itu harus tebal kuping karena ini negara demokrasi. Kalau nggak mau dikritik orang ya tinggal aja di hutan gitu dengan semua pendukungmu, kan begitu. Jadi intinya yang kita bahas ini adalah strategi misterius yang tidak mudah ditebak lawan.